Semangat pagi saudara yang dikasih Tuhan, semangat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Daniel Agus Haryanto dari GKJ Prokoto. Di dalam renungan pagi ini, kita akan kembali berjumpa dengan firman Tuhan. Kita hendak merenungkannya, tetapi sebelum kita bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, perkenankan kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur karena kasih dan kemurahan-Mu telah Kau nyatakan sepanjang hidup kami. Kami dapat bangun dengan kesehatan dan berkat baru. Pagi ini Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu agar firman yang hendak kami renungkan pada pagi ini menjadi kekuatan bagi kami. Kiranya Roh Kudus menolong hamba-Mu dan juga kami semua untuk dapat merenungkan dan melakukannya. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan leksionari kita hari ini diambilkan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11a. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kesehatan dan kekuatan dan kesetiaan tetap ada pada saudara-saudara sampai hari ini. Kita bersyukur bahwa di dalam suasana COVID kita masih tetap diberi kesehatan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum
saya akan merenungkan firman ini. Saya ingin mempersembahkan pujian untuk Bapak Ibu saudara, dan pujian itu saya ambilkan dari buku pujian Seperti Bapa Sayang Anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Bapa digambarkan seperti kasih Allah, digambarkan seperti kasih Bapa kepada anaknya. Kedekatan seorang Allah, sosok Allah kepada umatnya, digambarkan seperti kedekatan seorang bapa kepada anak-anaknya. Itu sebabnya pada pagi ini, biarlah kita boleh diberi kerendahan hati, kita diberi kasih itu, sama seperti Bapa yang telah memberikan kasih kepada kita. Kalau saudara melihat anggrek hitam yang ada, ini anggrek Papua, hitamnya ada di tengah. Saya menunggu anggrek ini cukup lama, sudah lama tidak berbunga. Bahkan untuk mekarnya kuntum ini pun hampir 1 bulan. Nah, dengan sabar, dengan kasih, ya, dengan disiram, dengan diajak bicara tentunya, dia bisa mengeluarkan bunga yang indah. Banyak teman mengatakan anggrek hitam kok warnanya hijau seperti kenanga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena di teras ini panas, matahari cukup, bahkan mungkin cukup panas karena daun-daun pohon bunga gelombang cinta pun sampai kering atau kuning. Dengan saat hujan, kemudian panas, hujan, panas, ini membuat akhirnya bunga anggrek hitam Papua ini bisa mengeluarkan bunga yang begitu indah. Dan sama seperti kasih Allah, Dia berdoa untuk semua orang miliknya. Dia menghendaki agar semua orang miliknya itu tetap ada di dalam miliknya, di dalam perlindungannya. Perlindungan yang
begitu menyelamatkan. Dia berdoa untuk semua miliknya. Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang miliknya dan bukan untuk dunia. Kenapa saudara? Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang miliknya dan bukan untuk dunia. Tentu ini ada rahasianya, karena dunia tidak mau mengenal Dia. Nah, sementara kita miliknya mengenal Dia, percaya kepada Dia. Seandainya dunia mau menerima dan mau mengenal Yesus, pasti dunia juga akan didoakan. Nah, karena itu saudara yang dikasih Tuhan, biarlah dengan doa Yesus untuk semua orang miliknya. Siapakah milik Yesus? Siapakah milik Allah? Milik Allah adalah mereka yang percaya di dalam nama-Nya. Mereka yang mendengar dan yang melakukan firman-Nya, itulah miliknya. Ya, sama seperti kalau saudara punya anak atau punya keluarga yang namanya keluarga, dia pasti akan mau mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan. Karena itu keluarga, karena itu anak, dia akan melakukan perintah orang tuanya. Tetapi jika ada keluarga atau anak yang tidak mau melakukan perintah orang tuanya yang baik, ya tentu orang tuanya akan kecewa. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita nyatakan bahwa saudara dan saya adalah milik Yesus, milik Allah yang penuh kasih, milik Allah yang dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesetiaan mendoakan siang malam. Sama halnya kalau saat ini juga pemerintah terus dengan sabar mendampingi orang-orang atau rakyatnya yang ada di Indonesia, khususnya di dalam melenyapkan pandemi COVID-19 ini. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan doa, dibutuhkan kesetiaan untuk mau melakukan agar semua pandemi ini dapat segera berakhir. Karena itu mari saudara, kita buat hidup ini indah, seindah bunga anggrek hitam Papua ini. Banyak orang menyukainya ketika saya share, karena kayaknya, sepertinya di Purwokerto barangkali saya belum tahu, tetapi yang saya tahu pendeta-pendeta di Klasis Banyumas Utara kayaknya belum punya anggrek hitam ini. Dan mungkin juga barangkali ada gereja-gereja, anggota gereja yang punya. Nah, karena itu secara betapa berbahagianya kita kalau kita menjadi miliknya. Berbahagialah kalau kita boleh terus ada di dalam naungan dan penyertaan Yesus, ada di dalam doanya. Dia berdoa agar miliknya ada menjadi bagian dari rencananya. Biarlah kita pun juga menjadi rancangan yang indah, kita menjadi keindahan bagi Tuhan dan bagi sesama kita, karena Tuhan memiliki rencana yang indah bagi saudara dan saya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadap
semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Mari saudara, kita terima rencana indah dari Tuhan untuk hidup kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai, melindungi, dan menolong saudara-saudara sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.